Saya mau memberikan kesempatan kepada para audiens yang juga ikut bersama kita di sini untuk mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau ada yang ingin bertanya kepada narasumber. Kami persilakan pertama dari Rumah Sakit Mata Yap. Ini dari Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Mungkin ingin memberikan komentar atau ingin silakan. Halo, Dr. Mata. Ya, halo. Jadi ada fasilitas chat di Zoom meeting ini, bisa diketik saja di sana, nanti kami bantu bacakan supaya bisa tersampaikan kepada narasumber dan juga audiens yang lain. Ya, untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Edi Hamdi, maaf kalau salah sebut. Bapak Edi Hamdi, apakah bisa? Ya, silakan. Nggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas juga. Baik. Ditulis saja, ini jawab. Ya. Ditulis. Ya, jadi kalau kesulitan connect karena suaranya tidak jelas terdengar ya. Jadi nanti bisa ditulis saja di chat gitu ya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Dr. Bondan Rahmawati, nggak ada ya? Dari Bapak Sunarto Ang. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Rumah sakit kami ini kan rumah sakit rujukan. Cuma ruangannya kan belum standar seperti RSPI Sulianti Saroso. Maaf Pak, dari rumah sakit mana Pak? Abdul Wahab Sarani Samarinda. Oke, baik. Sarani. Abdul Wahab Sarani Samarinda. Ya. Ruangan kami itu hanya pakai exoven aja. Exoven jadi ya ibaratnya ya gimana dimodifikasi lah ruangan biasa. Kami hanya pakai exoven di bawah itu hanya untuk membuang udara keluar dan juga memang pintu masuknya pasien satu pintu. Belum seperti yang di Sulianti, pintu masuk sama pintu keluarnya beda karena ini kan keadaan darurat ya. Darurat itu gimana ya? Ya kasusnya sudah ada, ya terpaksa dimodifikasi yang tidak bisa standar benar seperti di RSPI Sulianti. Ya. Sementara ya begitu kita kerjakan modifikasi yang ruang, ya bukan tekanan negatif, artinya ruang isolasi darurat lah semacam gitu. Ya. Ada berapa Pak? Ada berapa tempat tidur ruang isolasi di AWSH? Ada 8. 8 ya, 8 ruangan. Pasien sudah ada 4, tapi 1 sudah mau pulang mungkin. Ya, mungkin dari Pak Diki mungkin bisa berkomentar ya dengan situasi seperti ini, sangat darurat, pasiennya sudah ada, rumah sakitnya nggak siap dengan ruang isolasi yang standar. Apakah dengan exhaust fan ini sudah cukup aman begitu ya, baik bagi petugas maupun bagi pasien-pasien yang lain, atau perlu ada sesuatu lagi yang harus dilakukan? Silakan Pak. Baik Pak, baik terima kasih dengan Pak siapa tadi Pak? Dari Pak Sunarto ya Pak. Betul. Kalimat dari Samarinda. Ya. Betul. Baik Pak, sebenarnya banyak pertanyaan yang datang juga ke kami gitu kan. Mereka gimana mensiasatinya untuk ruangan isolasi dengan exhaust fan biasa. Ini saya nggak tahu nih Pak, apakah Bapak yang Bapak buat exhaust fan itu adalah exhaust fan yang seperti exhaust fan dinding atau seperti apa? Exhaust fan yang dinding yang taruh di bawah. Yang ditaruh di bawah yang mekanik itu ya Pak? Ya, kipas angin tapi yang seperti yang di tembok itu tapi kita taruh di bawah, kita setting di bawah. Oke, paham Pak saya gitu. Karena ya itu kemarin juga saya berpikiran gitu, karena memang COVID ini kan masih gimana ya, menanganinya juga kita juga harus hati-hati hanya karena untuk kalau kita pasang dengan exhaust biasa, saya nggak tahu tuh apakah rumah sakit Bapak lingkungannya itu masih ada ruangan-ruangan yang lain gitu. Yang dikhawatirkan adalah dengan memasang exhaust fan biasa gitu kan, itu hanya memindahkan dari ruangan perawatan keluar gitu kan. Sedangkan
pola virusnya itu masih ada gitu kan. Nah, minimal tuh yang harus kita pastikan adalah ruangan tersebut tuh atau yang di luarnya steril dari lalu lalang orang gitu, atau memang tidak ada aktivitas di luar tersebut, karena yang dikhawatirkan kita malah mencemari udara yang di luar gitu. Nah, kami mengambil kebijaksanaan ruang isolasi itu kita bikin zona merah, jadi tidak boleh ada orang lalu lalang di sana. Dulu sebelumnya memang ada lalu lalang, tapi karena kita buat daerah isolasi, jadi di daerah mau masuk ke sana kita bikin zona merah. Jadi udara terbuang ya di udara terbuka begitu, tapi orang tidak boleh lalu lalang sudah di daerah sana, di kiri kanan ruangan itu. Kalau berarti itu udara yang setelah dari exhaust itu tidak dibuang lagi ke atas, hanya memang sudah di udara dibuang keluar aja ya Pak? Iya. Tapi daerah itu sudah bebas, tidak ada orang lalu lalang sudah, karena kita tentukan tuh daerah zona merah. Ya. Gimana ya? Saya juga bingung nih Pak jawabnya gitu kan. Karena kemarin saya juga tanya-tanya untuk apakah itu. Nah itu yang kemarin saya juga tanya-tanya gitu kan, apakah seperti itu masih memungkinkan gitu kan. Jadi setelah saya coba tanya-tanya dengan teman-teman itu, ya untuk meminimalisir agar udara yang di luar tidak tercemar, ya minimal tuh pasang UV gitu kan. Karena gini Pak, kalau mungkin siang gitu kan, mungkin kita bisa dapat UV dari yang alami, dari matahari gitu kan. Sedangkan pada saat malam, kita tidak dapat gitu. Nah itu yang saya khawatir adalah udara di situ, entah itu ada binatang apa, dia jalan, akhirnya misalnya tikus atau kucing, kan kita nggak bisa jaga itu kan gitu. Nah itu akan menjadi epicentrum baru lagi ke tempat yang lain gitu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran di situ gitu. Kami buat itu daerah itu kiri kanannya itu sudah ruang seperti apa itu taman gitu, jadi sinar matahari bisa kena sudah. Kalau malam gimana Pak? Malam ya taman gitu ya gimana? itu yang kemarin jadi kekhawatiran di situ Pak. Gimana? Kalau saran saya sih Pak gitu kan, ya untuk sementara ya mungkin bisa seperti itu Pak. Maksudnya selain kita usaha, itu kan usaha kita ya Pak, ikhtiar kita untuk memaksimalkan gitu kan. Tapi lebih baiknya juga kita selain sebenarnya ada Pak UV itu ada, mungkin ada di pasaran ya Pak gitu kan. Ada di pasaran yang UV-nya tuh yang sekitar 40 watt Pak. Nanti sekitar itu sekitar 500 ribuan kalau nggak salah UV-nya itu Pak. Bapak tinggal bikin box-nya atau ducting-nya gitu kan. Sebelum udara keluar, buat seperti apa ya, pasang zigzag seluas dari diameter cerobong tersebut Pak gitu. Ya semoga itu bisa membantu, tapi untuk membantu pastinya berapa udara yang terfiltrasi, ya mungkin itu butuh hitungan lagi gitu. Tapi itulah adalah usahanya Pak gitu, maksimalkan seperti itu. Gitu. Oke. Dengan UV jadinya kita tidak khawatir pada saat malam hari gitu kan, sedangkan siang hari kita sudah dapat dari matahari gitu. Benar. Itu sih Pak yang dari kami. Oke. Terima kasih sarannya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Diki dan Pak Sunarto. Ya, ini diskusinya menarik sekali. Siang hari ada UV itu kalau nggak hujan ya Pak ya, kalau nggak mendung tebel gitu. Kalau mendung ya UV-nya tambah nggak ada lagi ya Pak. Iya. Apalagi kan virusnya ini kan bisa hidup di udara selama 3 jam ya, sampai dia sebelum dia mendapat host baru. Begitu dia misalnya keluar dari droplet pasien lalu dia melayang di udara, itu masih bisa hidup selama 3 jam. Sampai kalau dia tidak mendapat host baru, maka dia akan mati sendiri. Nah selama 3 jam ini yang kita nggak tahu, nanti tiba-tiba dia tiup angin kemana gitu ya. Ini perlu kita pikirkan juga demi keselamatan, terutama petugas-petugas kesehatan Pak, karena kadang-kadang tidak bisa dihindari juga, petugas juga mungkin perlu lewat dekat situ dan sebagainya ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya kalau bisa dipasang ke UV Pak, biar aman lah. Ya, siap. Okay. Terima kasih Pak Sunarto Ang atas partisipasinya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Saptadi Yuliarto. Bagaimana RSPI menghitung kebutuhan ruang isolasi atau ICU untuk memenuhi kebutuhan jumlah pasien di Jakarta? Dan apakah ada kriteria khusus pasien yang dapat masuk RSPI? Mungkin silakan ini, mungkin Pak Direktur bisa menjawab. Sebelumnya Mbak Putu, buat Pak Sunarto tadi dari Abdul Sahrani, saya kira ini juga dialami hampir banyak rumah sakit seluruh Indonesia.
Saya kira kalau memang kita ingin memaksimalkan, ya tadi sudah dibuat exhaust sudah bagus, tapi kita memaksimalkan lagi dengan UV. Saya kira ini tidak begitu mahal, tapi sudah membuat suatu upaya yang cukup untuk meminimalisir virus yang akan dikeluarkan. Nah, ini yang pertanyaan bagus. Jadi RSPI kan sudah menjadi rumah sakit rujukan bagi rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, kita sudah membagi kebijakan dengan rumah sakit Wisma Atlet terutama, yaitu untuk kategori dengan gejala ringan dan sedang itu dapat dilakukan di rumah sakit Wisma Atlet maupun rumah sakit lain yang memang memenuhi standar yang dia sanggupi, khususnya di dalam PPI, APD maupun ruang isolasi. Nah, kemudian kita sudah membuat kesepakatan juga untuk gejala yang sedang dan berat, itu dirujuknya ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan maupun Gatot Subroto, serta ada rumah sakit rujukan lainnya ada 5. Ya. Nah, kami tidak bisa menghitung secara rasio jumlah pasien dan itu kami hanya menghitung ruangan yang bisa kami buat sebagai ruang isolasi maupun ICU. Itu yang pertama. Jadi ruangan dulu yang kami siapkan. Yang kedua, ruangan itu akan disiapkan juga dengan alat-alat yang memang dibutuhkan sebagai standar di sana. Contohnya kalau ruang ICU itu ada ventilator yang sudah kita siapkan. Sebagai contoh sekarang kami alhamdulillah sudah dapat 10 ventilator dan kita sudah menyiapkan ruangan itu. Mudah-mudahan tanggal 16 jadi sekitar 10 ruangan untuk ruang isolasi, ruangan ICU. Nah, untuk ruang isolasi juga sama, yaitu berdasarkan ruangan yang ada pada kita. Jadi kami tidak menghitung rasio berapa pasien masuk ke sini, tapi berdasarkan itu karena kami sudah diminta oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan, artinya ya sebanyak mungkin ruang isolasi dan ruang ICU sebagai rujukan akhir. Memang permasalahan yang kami hadapi, Mbak Putu ya dan kawan-kawan, yaitu di SDM, terutama untuk perawat-perawat ICU. Karena kan di ICU itu kan butuh keterampilan khusus ya untuk connect ventilatornya dan alat-alat pendukung yang lain. Sementara kalau ruang isolasi biasa kita masih bisa. Nah, tapi alhamdulillah untuk SDM ini baik anestesi ya spesialis anestesi belum ke KIC itu sudah ada beberapa yang sudah siap untuk menjadi tenaga mitra atau relawan di sini. Jadi itu Pak, jadi tanggapan kami kepada Pak Staf tadi, Yuliarto ya. Kemudian Mbak Retno Wulandari, bagaimana alur IGD terutama APD bagi nakes karena seringkali kan tidak langsung mengaku kontak dengan atau daerah transmisi lokal. Jadi betul, jadi di kami ini ada namanya posko pemantauan ya. Kalau saat ini disebut dengan Poli-Covid. Di situ kita bagi 2, satu yang bergejala dan yang kedua yang tidak bergejala. Ya. Nah, yang tidak bergejala kita melakukan informasi, komunikasi, edukasi, serta konsultasi saja. Tapi begitu dia bergejala, apalagi dengan ada kontak dan sebagainya, maka kita lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu laboratorium, kemudian radiologi, dan seterusnya sampai ke pemeriksaan swab. Nah, bagi pasien yang saat itu diketahui harus diisolasi di rumah sakit, maka kita lihat gejalanya. Kalau dia ringan, ya kita akan rujuk ke rumah sakit Wisma Atlet. Ya, tetapi kalau dia sudah berat, ya maka kami akan masukkan di dalam IGD kami yang sudah terisolasi juga. Jadi IGD kami sudah hanya khusus COVID, tidak lagi menerima pasien non-COVID. Saya kira gitu pertanyaan dari Mbak Retno. Ada teman Mbak? Ya, kalau saya nggak salah tangkap ini maksudnya Mbak Retno Wulandari ini kalau pasiennya itu nggak ngaku itu loh Pak. Apakah sekarang Rumah Sakit Sulianti Saroso menerapkan prosedur bahwa
siapapun pasien yang datang nakesnya harus dengan APD lengkap misalnya. Oh iya, iya Mbak, betul. Jadi kami mulai dari posko tadi kita sudah punya standar APD, tapi nggak APD lengkap ya. Jadi suatu APD di mana dia pakai masker dengan N95, kemudian kita pakai itu dan sebagian pakai sarung tangan. Tapi begitu dia sudah di ruang IGD, kita lengkap. Jadi pakai gaun ya, pakai coverall itu dia lengkap. Jadi kita bedanya hanya di poli COVID tadi kita tidak pakai lengkap, coverall itu tidak perlu dipakai, cuman masker, kemudian t-shirt-nya dan sarung tangan. Sedangkan di IGD kita sudah menggunakan APD lengkap. Gitu, Pak. Baik, jadi ya, ini soalnya bedanya Rumah Sakit Sulianti Saroso ya, karena memang sudah desain khusus, jadi yang datang ke sana itu langsung dicurigai sebagai COVID gitu ya, Pak. Betul. Jadi nggak ada yang berani ke sini selain COVID, Pak. Jadi jelas-jelas. Nah, risikonya bagi rumah sakit umum adalah karena masih melayani pasien non-COVID gitu ya. Jadi sementara di sisi lain APD kan terbatas sekali. Jadi kalau APD-nya dipakai terus, kok nanti cepat habis, sedangkan pasiennya belum tentu COVID. Tapi kalau nggak dipakai, tahu-tahu pasiennya COVID. Nah, ini yang serba salah juga untuk rumah sakit umum. Mbak Putu, ya, kalau boleh kami sampaikan, sebetulnya pedoman pemakaian APD itu sudah dikeluarkan ya, khusus bagi rumah sakit. Saat ini poliklinik klinik itu sudah pakai semua tuh, Mbak. Jadi tidak ada lagi dokter perawat di poliklinik rumah sakit umum pun itu yang tidak pakai APD, masker minimal dengan masker ya N95 itu. Memang mungkin dia tidak perlu pakai t-shirt, tapi sebagian kami lihat kawan-kawan sudah sharing semua, dokternya udah pakai t-shirt tuh sama perawatnya, bagus itu dengan inovasi masing-masing membuat itu. Ya, kalau face shield itu bisa lah mereka buat sendiri. Tapi yang susah ini kan yang overall, kemudian masker N95 yang juga sangat langka ya. Kalau overall saya kira tidak perlu dipakai di poliklinik ya. Poli tidak ya? Enggak perlu, jangan Mbak. Kasihan dokternya, kasihan nakesnya, panas saja. Ya, panas ya. Ya, eman-eman overall-nya juga Pak. Lebih. Tapi sekarang udah banyak overall di mana-mana katanya. Ya, baik. Baik, ada lagi mungkin dari peserta diskusi ini yang mau bertanya? Kalau ini saya sapa ya, saya sapa Ibu Karismawati. Ya, Ibu Karismawati bisa ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, Ibu Karismawati? Tidak. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, enggak kok, enggak ada pertanyaan. Udah jelas. Ya. Jelas ya, baik. Terima kasih Ibu. Ibu Putu Cita Wicaktiani. Silakan. Nggak ada? Oke. Bapak Daniel Wibowo, apa kabar Pak Daniel? Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Ya, baik-baik. Saya mau bertanya. Silakan. Ya, kebetulan kami itu menyiapkan 15 kamar single bed untuk pasien PDP. Termasuk di dalamnya itu 1 ICU emergency untuk perawatan pasien dalam 1 klaster, dalam 1 lantai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang keharusan kalau pasien PDP itu dirawat 1 orang 1 kamar? Karena mengingat PDP kan belum tentu positif. Jangan-jangan kalau negatif ketemu positif, yang negatif jadi positif. Kalau sudah COVID mungkin nggak masalah kalau berjajar-jajar, itu 1.
Kemudian yang kedua, kami itu karena ini ruang perawatan yang kami ubah menjadi ruang isolasi COVID, kami menempatkan semua ruangan itu HEPA filter. Tapi HEPA filter portable yang kami pasang itu 0,01 mikron dengan alasan ukuran virusnya kan 0,0125. Apakah benar boleh dipakai yang 0,01 mikron atau harus 0,003 mikron untuk HEPA portable-nya. Kemudian juga karena sebenarnya kan kita asumsinya COVID ini menularnya kan droplet dan aerosol kalau ada tindakan atau ada batuk atau bersin. Mengenai APD-nya ini, memang dalam APD yang baru kan sudah yang tanggal 8 April kan cukup menggunakan gown, tidak usah menggunakan overall karena berbeda dengan Ebola. Apakah di Sulianti Saroso juga sudah menggunakan gown? Apakah masih menggunakan coverall untuk pelayanan pasien yang ada di ruang isolasi ini? Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Daniel atas pertanyaannya. Ada 3 ya, saya catat. Mungkin langsung saja Pak Direktur, Pak Syahril, dan juga Pak Diki nanti bisa membantu menanggapi ya. Silakan. Terima kasih. Ini harusnya Pak Daniel ini pakarnya loh, pakarnya COVID juga. Jadi kita harusnya banyak belajar sama Pak Daniel di Semarang ini, Pak. Pak Daniel, sharing saja, memang dalam keterbatasan kami pun bisa menggunakan satu ruangan 2 pasien, tapi dengan jaraknya lebih dari 2 meter, Pak, jarak pasien itu. Jadi kita siasati, karena dalam keadaan yang bencana ini sangat susah, kita harus sangat ideal, apalagi dia BDP, Pak, ya. Mungkin untuk HEPA filter, saya berikan kesempatan ke Pak Diki, apakah yang 0,01 mikro tadi bisa dipakai. Silakan. Baik, dokter, terima kasih. Itu yang pertanyaan yang cukup susah juga buat saya jawab, karena yang mau saya tanyakan ini HEPA filter ini yang portable atau yang memang pasangan sendiri ya, Dok ya? Ya, sementara karena emergency kami pakai yang portable. Ya, karena pemikirannya ya sebenarnya karena ini tidak airborne benar-benar, maka ya sekedar lah kalau ada sedikit aerosol langsung keambil, maksudnya demikian. Karena gini Dok, jadinya saya juga beberapa mau lihat gitu kan, karena dari spesifikasi portable tersebut harusnya tuh ada maksudnya volume kapasitas ruang yang akan digunakan untuk penyesuaian portable tersebut. Karena gini, yang akan menjadi tolak ukur apakah ruangan tersebut gitu kan dengan volume portable tersebut dapat mengcover volume udara yang ada di ruangan tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita mempunyai portable malah di situ malah jadi titik epicentrumnya sendiri gitu kan. Karena ada beberapa yang portable itu Dok gitu kan, dia hanya memfiltrasi udara yang ada di dalam dan dia diputar lagi di situ gitu. Dan waktu itu saya tanyakan gimana saya cara meliharanya dan yakin bahwa portable tersebut membunuh virus atau kuman yang ada di situ gitu kan. Dan itu waktu itu dari prinsipnya belum bisa menjelaskan itu, dan saya minta hasil dari kultur dari hasil uji fungsinya tersebut Dok gitu. Makanya saya juga belum lihat nih dokter yang alatnya seperti apa gitu. Kalau yang untuk usaha kemarin juga saya sudah menyarankan dari rumah sakit Pelni untuk gimana kalau misalnya saya pakai pakai portable gitu. Nah kalau untuk portable tolong dihitung kapasitas ruangannya apakah bisa
menggunakan portable ini dengan 1 unit alat atau dengan 2 unit alat gitu dok, sehingga nanti menjadi maksimal untuk pemanfaatannya. Itu aja sih dok. Ya. Apakah masih perlu dipasang exhaust fan lagi, Pak, yang di bawah? Kalau HEPA filter portable-nya ini katakan sudah sesuai CBM-nya dengan ukuran ruangnya. Kalau sudah sesuai sih, kalau misalnya yang harus diyakinkan bahwa memang udara atau partikel yang ada di ruang tersebut clear, dapat dibersihkan oleh unit portable tersebut dok. Kalau memang itu sudah clear, misalnya ditanya dari prinsipalnya bahwa Anda yakin ini sudah clear dapat membersihkan partikel atau virus di dalam udara ruangan tersebut, berarti kita bisa gunakan itu. Karena yang akan berisiko adalah nakesnya dok dan pasien tersebut gitu. Itu sih yang harus kita pastikan tersebut gitu. Karena sekarang kan orang jualan banyak nih dok, mohon maaf aja jadinya banyak juga yang menawarkan ke kami. Setiap saya tanya balik begitu mereka tidak bisa jawab gitu. Saya juga nggak akan memberikan oh iya ini bisa saya pakai, tapi kalau mereka belum ada uji fungsi atau memang itu meyakinkan kami dapat digunakan. Karena juga sekarang ada dok portable UV, portable dengan UV itu yang ditempel di dinding itu bisa dihisap keluar gitu. Jadi itu bukan portable-nya tapi dia memang sudah ada negative pressure atau exhaust filter dengan exhaust sudah ada produk exhaust filter dengan dilengkapi HEPA maupun UV yang hanya tinggal ditempel di tembok dok. Oh ya, betul. Nah itu sudah ada, mungkin nanti saya coba share juga kalau misalnya saya ada, kemarin saya lupa itu dari mana gitu kan. Cuma saya lagi minta berapa RPM atau berapa kapasitas yang dapat diberikan oleh alat tersebut gitu. Sehingga misalnya ruangan 4x4 kita hanya butuh 1 ya, clear kita dengan alat 1 ini selesai masalah gitu. Oke. Ya, baik. Yang ini Kapolol ya. Mana mau dijawab oleh tim saya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dokter Daniel, ya kami di sini berdasarkan juga panduan-panduan yang sudah beredar bahwa di posko pemantauan atau mungkin di poli untuk teman-teman sekalian itu APD-nya adalah level 2, di mana masker N95 terus kami bungkus lagi dengan memakai masker bedah biasa, lalu memakai google atau visor, memakai gaun dengan di dalamnya memakai baju kerja, dan itu gaunnya gaun kain yang bisa reusable lagi atau disterilkan lagi oleh teman-teman dari teman-teman IPCLN seperti ini. Dan kita memakai sepatu biasa tetapi boleh ditutup dengan cover shoe seperti itu dok. Baik. Ya, terima kasih. Ayo Pak Daniel, makasih Pak Daniel. Saling support ya. Yuk, Pak. Sukses, Pak. Ya. Oke, ini Rumah Sakit Mata Dr. Iyap. Kebetulan kami belum ada pasiennya, Pak. Jadi kami belum bisa memberikan sharing ya kasus ini. Boleh ya. Ya. Jadi sampai saat ini untuk yang pasien dengan keluhan komplikasi pada mata seperti yang telah beredar di WA ataupun grup-grup media sosial, itu kami alhamdulillah belum mendapatkan. Namun ada pasien yang kami konsulkan ke dokter spesialis mata terkait kami memakai heparin sehingga terjadi konjungtiva bleeding. Itu info dari teman sejawat spesialis mata kami. Hanya seperti itu. Tapi kami tidak mendapatkan komplikasi-komplikasi terkait mata yang seperti beredar di media sosial. Terkait yang lain adalah manifestasi kulit itu kami ada, namun ternyata setelah dilihat oleh spesialis kulit dan kelamin kami hanya memberikan simple treatment yang tidak lebih kepada pengobatan, tapi lebih kepada dari info teman kami adalah lebih kepada memberikan pelembab untuk menjaga kesehatan kulit pasien tersebut, dan manifestasi kulit itu rilis dalam 3 hari. Jadi lebih self limiting juga.
untuk manifestasi kulitnya. Begitu, Dok. Baik, jadi artinya sebenarnya belum ada bukti empirik juga ya di Rumah Sakit Sulianti Saroso bahwa berbagai kasus yang muncul itu di mata maupun di kulit itu sebenarnya tidak merujuk langsung ke COVID-nya ya. Baik, terima kasih sekali Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso atas pemaparannya. Ini sebenarnya diskusinya menarik sekali ya. Saya kalau mengikuti kata hati pengennya sih jalan terus ini karena materinya sangat menarik dan sangat berguna untuk kita semua. Tapi sayangnya waktu kita sebenarnya sudah habis. Kita tadinya harusnya cuma sampai pukul 15. Jadi saya simpulkan saja bahwa untuk rumah sakit umum yang tidak memiliki fasilitas tata udara secanggih Rumah Sakit Sulianti Saroso tetap bisa melayani pasien COVID dengan mengatur dengan memasang ya beberapa instalasi misalnya HEPA filter atau bahkan dengan UV dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi penularan akibat kita merawat pasien COVID itu lalu kemudian udaranya malah mencemari lingkungan sekitarnya di luar ruangan. Kemudian juga kita menjaga agar tidak membahayakan baik tenaga kesehatan maupun pasien yang lain. Seperti itu, nggih. Nah, baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso atas kerja kerasnya ya menangani pasien COVID yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Mudah-mudahan ini jumlah pasien ini mudah-mudahan nanti tidak sampailah melebihi kapasitas yang kita miliki dan supaya semoga mudah-mudahan ini pandeminya bisa segera berakhir, bisa segera. Karena saya lihat ya teman-teman di rumah sakit juga sudah kelelahan sebenarnya ini menangani pasien yang begitu yang berdatangan. Belum lelah Mbak Putu. Belum lelah ya Pak. Masih semangat. Masih semangat ya. Ya, dari Fatmawati juga semakin semangat ya itu kelihatannya itu Pak. Siap. Ya mudah-mudahan sih kapasitas kita masih cukup ya. Kita berharap bahwa puncak pandemi itu tidak sampai melebihi dari kapasitas yang ada. Mbak Putu, boleh? Ya, silakan. Artinya ini satu sisi mungkin menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi Indonesia. Karena kita kan belum pernah menghadapi kasus seperti ini. Jadi nanti kalau ada lagi kasus-kasus serupa kita lebih care, lebih prepare dan memang siap betul susah menghadapi penyakit infeksi emerging yang suatu saat timbul, kita nggak tahu Pak ya. Makasih. Ya, betul sekali Dr. Syahril ya. Jadi kita tidak siap. Yang kedua ini juga ujian ya, ujian bagi semua sistem pelayanan kesehatan kita nih. Mulai dari rumah sakit rujukan tertinggi sampai rumah sakit yang sampai ke fasilitas di primary care ini semuanya diuji nih kemampuannya untuk menangani pandemi yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Syahril. Semoga rumah sakit, semoga RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso ke depan tetap sehat, tetap mampu menangani pasien, kemudian juga bisa tetap sharing ya bersama dengan kami, tetap sharing kepada teman-teman dari rumah sakit yang lain agar kita juga bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan baik kepada rumah sakit maupun kepada para peserta semua, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang selama kami memandu diskusi ini. Sampai ketemu pada Zoom meeting berikutnya. Terima kasih, selamat sore dan selamat Paskah untuk Bapak Ibu yang merayakan.